Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan malam hari ini kembali yang kedua kalinya kita melakukan safari dakwah ke tempat ini, dan alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan juga masih berada di atas Islam dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak lupa juga kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semua bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah yang berkaitan dengan tauhid. Tema kita adalah teguhkan hati dengan tauhid. Teguhkan hati dengan tauhid. Kita tahu bahwasanya tauhid itu adalah ifradullah fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa fi al-asma' was sifat. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam tiga perkara, pada rububiyahnya Allah, uluhiyahnya, dan juga nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus kuatkan di masalah yang di tiga masalah tauhid ini: rububiyah, uluhiyah, dan nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tentunya dari tiga tauhid ini yang paling ditekankan oleh para ulama adalah di poin yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah.
Tauhid yang berkaitan dengan mengesahkan Allah di dalam beribadah. Maka tauhid uluhiyah itu ada definisinya lagi, yaitu ifradullah bil ibadati, yaitu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah, khusus untuk tauhid uluhiyah ini. Karena para jamaah yang Allah muliakan, kalau di tauhid rububiyah, mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah Allah, perbuatan Allah. Rububiyah itu artinya perbuatan. Jadi perbuatan Allah itu harus diesakan. Maksudnya bagaimana? Bahwa satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Satu-satunya yang menghidupkan, yang mematikan itu Allah. Satu-satunya yang memberi rizki itu Allah. Satu-satunya yang memberi rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya yang mengatur jodoh manusia itu Allah. Satu-satunya yang menciptakan laki perempuan itu Allah. Satu-satunya yang menganugerahkan, memberikan keturunan kepada manusia itu Allah. Satu-satunya yang memberikan keturunan itu Allah. Satu-satunya yang menyembuhkan penyakit itu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di masalah rububiyah ini pun harus dikuatkan. Kita harus yakin. Harus yakin betul. Sehingga kemudian kalau kita sudah yakin di masalah tauhid rububiyah Allah ini, berpindah ke berikutnya, tauhid rububiyah berkonsekuensi untuk apa? Apa konsekuensinya? Atau mewajibkan. Tauhid rububiyah itu mewajibkan setiap yang meyakini Allah pencipta, pemberi rizki, pemberi keturunan, menyembuhkan. Mewajibkan kita harus meminta keturunan kepada Allah. Nah, itulah yang tauhid uluhiyah itu. Minta rezeki kepada Allah karena kita sudah yakin yang memberi rezeki itu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakin bahwa Allah yang memberikan keturunan, minta sama Allah. Yang pertama kita minta Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum pergi ke dokter, berobat, sebelum konsultasi ke sana kemari, yang pertama kita berdoa dulu. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Doa Nabi Zakaria. 80 tahun tidak punya anak. 80 tahun, ada yang mengatakan lebih dari itu, tidak punya anak. Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah karena Allah benci sama Nabi Zakaria? Allah murka sama Nabi Zakaria? Tidak. Karena imannya para nabi itu pasti sudah yang paling terbaik. Rasul mengatakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya, cobaannya dalam hidup ini adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal.
lalu yang dekat dengan mereka. Siapa para nabi setelah para nabi? Orang-orang soleh, orang-orang baik. Amsal falam. Wa yubtala ar-rajul ala hasabi dini. Seseorang akan diuji sesuai dengan kualitas iman agamanya. Fa in kana fi dinihi salabah, kalau agamanya kuat, ishtadda bala'u, ujiannya semakin berat. Jadi ujian itu bisa dua keadaan. Kalau kita orang baik, berarti Allah. Tapi kita orang baik itu tidak usah bilang-bilang ke orang, saya ini orang baik. Khusus diri kita sajalah. Saya merasa baik dan harus yakin saya merasa baik. Kalau kita berjalan di atas kebaikan, tapi kalau pencuri, pembohong, ya, suka gibahi orang, kau bilang baik, ya jangan. Kalau kita berjalan di atas kebaikan, maka kita harus katakan kita di atas kebaikan. Ketika di atas kebaikan lalu dapat ujian, sudah sholat 5 waktu, puasa yang sunnah yang kita jalankan, rajin ibadah, tapi ujiannya berat, maka Allah sebenarnya ingin menambah iman kita lagi, meningkatkan lagi, meninggikan lagi iman kita. Ya, ditingkatkan iman kita lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Dikasih ujian, kamu sanggup tidak dengan ujian ini, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Allah mengatakan ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka mengatakan kami beriman. Apakah dibiarkan begitu saja tanpa ada ujian? Walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu wala ya'lamanna al-kadzibin. Tujuannya apa? Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menguji orang-orang, para nabi, orang-orang soleh sebelum kita ini. Tujuannya apa? Untuk mengetahui siapa di antara kita yang imannya benar. Siapa yang agamanya itu kuat, benar, nanti akan diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat iman dan agama kita, ujiannya juga berat. Jadi balik kepada Nabi Zakaria tadi itu, bukan karena Allah benci sama dia. Justru Allah sayang sama orang yang semakin beriman, semakin disayang sama Allah, dikasih ujian. Dulu para sahabat itu kalau dalam perjalanan hidupnya nggak dapat ujian, kayak gelisah. Kok tidak ada, kayaknya ada masalah ini. Mereka malah bertanya-tanya, kok saya ini aman-aman saja, nggak ada ujian nih. Kalau kita takut dengan ujian, ya, takut dapat cobaan, beda imannya. Kalau para sahabat itu sudah mulai gelisah kalau di dalam hidupnya tidak ada cobaan, bertanya-tanya terhadap dirinya, ada masalah apa ini? Karena mereka yakin dengan hadis-hadis yang tadi, dengan dalil-dalil yang tadi. Rasul juga mengatakan innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah kalau mencintai suatu kaum, manusia diuji sama Allah, diuji sama Allah. Pasti diuji. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari, idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira yusibhu. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, diuji. Diuji sama Allah. Ya. Ini tauhid. Kita harus yakin ketika dapat ujian jangan merasa rendah. Kalau kita di atas kebaikan dapat ujian, itu tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Yakin untuk diri kita. Mudah-mudahan ini adalah tanda cinta. Mudah-mudahan adalah tanda cinta.
Allah sayang sama kita. Jadi jangan suudzon. Terkadang ujian datang kepada kita tidak kita sengajain, datang tiba-tiba. Bukan keinginan kita. Memang Allah yang buat itu ujian buat kita. Balik lagi. Nabi Zakaria tadi itu diuji sama Allah, gak punya keturunan. Apakah kemudian dia putus asa? Dia menjauh dari Allah? Semakin justru ujian itu kuat, dia semakin yakin Allah yang kasih keturunan. Dia doa sama Allah. Dia doa sama Allah. Lalu Allah perbaiki, aslahna lahu zaujah. Mohon maaf, itu di kisah Nabi Ayub. Kali yang itu. Nabi Zakaria ini sudah usia 80 tahun. Balik, kondisi keluarga istrinya juga seperti masih gadis, masih muda. Akhirnya dengan kuasa Allah, Allah kasih. Namanya siapa? Yahya. Ya. Yahya dikasih anak. Nabi lagi. Berpuluh-puluh tahun sabar dan berdoa karena yakin Allah yang kasih keturunan. Bukan 1-2 tahun, 5-10 tahun, sampai di usia 80 tahun baru ada anak. Itu kan luar biasa, itu ujiannya berat. Kalau Nabi Ayub sudah punya anak, 12 orang mati semua dalam satu malam. Usahanya bangkrut semuanya. Dikasih penyakit lagi. Subhanallah. Apakah karena Allah benci? Tidak. Justru karena jawabannya Allah mencintai mereka. Maka dikasih ujian sesuai dengan kualitas imannya. Semakin kuat iman, semakin berat ujian itu. Maka dalam kehidupan ketika kita diuji oleh Allah, kuatkan hati kita bahwa namanya hidup ini adalah penuh dengan ujian, sehingga kemudian kita tidak akan mungkin lepas dari ujian. Kita cuma bisa berusaha bagaimana menyikapi ujian tersebut. Bagaimana kita bisa menghadapi ujian itu. Bukan keluar dari ujian. Karena setelah selesai dari ujian ini, datang lagi ujian yang baru. Tiap hari kita diuji. Tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun kita diuji oleh Allah dalam kehidupan ini. Jadi, Masya Allah. Mudah-mudahan semakin kuat iman kita. Jadi, tanda ini Allah ingin menguatkan iman kita, tauhid kita ini dengan datangnya apa? Ujian. Kata Al-Imam, ada seorang ulama Al-Mubarakfuri ketika menjelaskan ayat ini hadis Nabi SAW yang tadi kita baca. Kenapa mereka itu ujiannya berat, para nabi itu? Karena kalau para nabi ujiannya tidak berat, akan dianggap oleh manusia, mereka ini kalau misalnya nih, orang soleh, sudah soleh, baik nih, pokoknya baik. Kemudian tidak ada ujian di dalam hidupnya, nanti dikira mereka itu adalah Tuhan. Sehingga nanti mereka disembah. Maka Allah kasih ujian sama mereka biar manusia di sekitar mereka sadar dan tahu mereka juga diuji. Berarti mereka manusia. Jangan kembali ke manusia. Masya Allah, itu faedah yang luar biasa disebutkan oleh Syekh Al-Imam Al-Mubarakfuri ketika menjelaskan hadis ini. Beliau menyatakan bahwa
Kenapa para ulama, para nabi itu ujiannya semakin lebih berat daripada kita? Karena memang Allah ingin, di antara hikmahnya, Allah ingin tampakkan kepada manusia bahwa orang-orang soleh ini bukan Tuhan, yang kemudian mereka itu terhindar dan jauh dari ujian. Mereka sakit juga, kayak seperti tadi itu cobaannya, nggak punya anak, anaknya meninggal, hartanya hilang, dia kena penyakit. Itu adalah manusiawi, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ujian datang sekarang nih, kalau ujian datang kita dalam kondisi bermaksiat kepada Allah, karena kita berbuat dosa, Allah turunkan musibah, Allah turunkan cobaan atau bencana. Maka bahasanya mungkin bagi orang yang pelaku maksiat kena ujian itu bukan ujian biasa, tapi apa? Azab, uqubah, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uquba fid dunya. Kalau Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba karena dosa dia, Allah turunkan hukuman padanya di dunia. Hadis riwayat Imam Muslim. Kalau Allah ingin kebaikan kepada seorang hamba, ingin diberikan kebaikan oleh Allah kepada orang ini, maka Allah kasih hukuman padanya di dunia. Itu luar biasa. Jadi kadang kita lihat ada orang dia sholat tapi pelaku maksiat juga, minum khamar. Itu kadang dia sakit lama, puru bangka. Itu ngoni di luar sana jamaah masyarakat jam bilang itu ngana toba itu bahala itu dia turun pangana. Iya, bisa jadi itu. Tapi jangan bacarita, jangan jelek-jelekan dia. Bisa jadi dengan hukuman itu Allah bersihkan dosanya. Maka kemudian jangan sampai kalian bilang neraka ngana itu. Jangan. Karena hanya Allah yang bisa menentukan kamu ini di surga dan ini di neraka. Hanya Allah. Kita hanya bisa melihat, oh ini orang baik, insya Allah kita berhusnudzon, baik sangka, Allah masukkan dia ke dalam surga. Kita lihat ada ini orang tidak baik, dia selama hidupnya suka bikin onar, suka bikin durhaka, bikin maksiat. Jangan kamu langsung bilang neraka kamu ini, jangan. Nggak ada wewenang untuk kita, tidak ada hak untuk kita mengatakan kalimat itu pada saudara kita. Kalau dia masih sholat, dia masih mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selama dia tidak syirik, tidak kufur, tidak munafik, maka kita boleh benci sama orang itu, tapi yakinlah bahwa bisa jadi dengan kehendak Allah, Allah timpakan padanya hukuman, ujian, ya, bencana, sehingga Allah bersihkan dosanya. Allah bersihkan dosanya. Ini kebaikan bagi orang ini. Dan bahkan Rasulullah bilang begini, tadi lanjutan hadis itu, hadis riwayat Imam Muslim, wa idza arada Allahu bi'abdihi syarra amsaka anhu al-'uqubah hatta yuwaffiyahu yaumal qiyamah. Kalau Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, Allah akan tahan hukuman. Allah belum turunkan hukuman padanya di dunia, nanti besok di akhirat. Bahasanya Allah bilang itu keburukan. Rasulullah bilang ini adalah keburukan. Tanda orang ini bahaya nih. Makanya kenapa tadi sahabat saya bilang, sahabat itu kenapa kalau hidup jalan biasa kok aman-aman, nyaman, enak-enak saja, dia khawatir juga, ada apa nih? Jangan-jangan ini sebuah apa namanya istidraj. Apa? Istidraj. Istidraj itu adalah
penangguhan hukuman di dunia, di atas kenikmatan yang dia miliki sambil bermaksiat kepada Allah, itu namanya apa? Istidraj. Kalau bahasa saya selalu bilang itu adalah jebakan atau dodeso. Ya, itu sebenarnya dia sudah masuk di dalam dodeso, tapi dia tersadar. Dia sudah masuk dalam jebakan, tapi dia tidak sadar. Ini bagi mereka yang pelaku dosa maksiat, namun dia rezeki lancar. Itu satu tetangga ini pencuri bukan main, tapi dia punya harta. Atau ini satu ini minum khamr, suka maksiat, tapi dia punya usaha lancar-lancar saja. Patokan dia ini orang baik atau tidak bukan karena dia punya usaha lancar dan usaha maju, harta banyak, tidak. Bukan patokan kebaikan itu. Jadi hati-hati, jangan sampai kebalikan. Ya, tapi kita bukan berarti minta juga, ya Allah turunkan pada saya ujian. Jangan. Ujian itu kuasa Allah, Allah yang kasih. Kalau Allah kehendaki diuji. Selama kita berjalan di atas kebaikan, ya berharap juga jangan sampai Allah turunkan kepada kita ujian yang kita tidak sanggup menghadapinya. Jangan minta-minta penyakit, jangan minta-minta ujian cobaan, karena bisa jadi kita tidak sanggup. Tapi kalau sudah diturunkan sama Allah, harus dihadapi, harus siap, dan selalu yakin Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kepada kita kebaikan. Mudah-mudahan itu. Orang mukmin diuji juga baik. Orang yang tidak baik diuji, itu insya Allah juga tanda kebaikan untuk orang itu. Allah inginkan kebaikan pada dia. Allah kasih pahala, dosanya dihapus, diangkat derajatnya, kebaikan. Cuma tergantung orang menghadapi ujian itu, dia sampai situ tidak pandangannya. Sampai situ tidak pandangannya. Kalau tidak seperti itu, ini nanti malah jadi masalah, jadi tambah buruk lagi. Karena kalau ketika dia diuji, dia caci maki Allah, dia hina-hina, ya, sampai caci maki orang, kurang ajar, ya, kalimat kotor mulai keluar, kalimat-kalimat tidak baik keluar dari lisannya. Maka jamaah yang Allah muliakan, para nabi adalah manusia yang paling berat ujiannya. Kita kembali. Para nabi itu adalah manusia yang paling berat ujiannya. Karena agamanya baik. Imannya kuat. Imannya kuat. Maka yang mendekati para nabi, orang-orang soleh, siddiqun, syuhada, mereka itulah yang mendekati para nabi dan rasul. Nah, supaya kita ini kuat, coba contoh nih para nabi. Jadi ketika diuji dengan ujian, siap. Jamaah yang Allah muliakan, tadi kita katakan, ketika kita sudah menetapkan tentang rububiyah Allah, Allah yang memberikan keturunan. Nabi Zakaria tadi diuji dengan ditahan keturunannya. Ditahan bukan tidak diberikan, ditunda sampai di usia senja. Dia mintanya sama siapa? Allah. Itu praktek tauhid uluhiyah. Praktek tauhid uluhiyah. Kalau orang bilang mungkin dia nabi, kenapa dia tidak bisa usaha sendiri? Walaupun dia nabi, dia tetap manusia. Ya. Walaupun dia nabi, dia tetap manusia. Nabi kita Muhammad juga demikian. Walaupun dia nabi, dia juga manusia, tidak bisa menentukan nasibnya sendiri. Ya, dia yang menciptakan keturunannya. Bahkan yang bukti nyata dan real, kenapa Nabi Muhammad tidak punya anak laki-laki yang sampai besar, sampai nikah dan punya keturunan?
Karena memang Allah tidak, Nabi Muhammad tidak punya kuasa untuk memilih keturunannya. Ya, saya ingin anak laki-laki yang memang nanti akan terus melanjutkan nasab minimal itu. Itu Allah kuasa. Kalau seandainya saat itu Allah berikan keturunan laki-laki pada dia, yang kemudian dia melanjutkan nasabnya, turunannya, maka belum tentu juga di akhir zaman setelah Rasulullah meninggal Islam akan jadi aman. Kenapa? Karena bisa jadi ini anak laki-laki, dia akan mengaku-mengaku. Kalau dia bukan nabi, dia akan mengaku, saya sudah diwariskan oleh nabi, oleh bapak saya kenabian ini. Karena kenabian tidak diwariskan, tapi kenabian itu pilihan Allah. Pilihan Allah kepada kita, kepada hamba-hambanya yang dia pilih sebagai nabi. Jadi bukan warisan. Kalau Nabi Muhammad punya anak laki-laki, oh bahaya itu. Salah satu hikmah yang disebutkan oleh para ulama kenapa tidak punya anak laki-laki. Buktinya beliau cuma punya anak perempuan saja, ribut bicara tentang nasab, keturunannya. Saya ahli bait, saya keturunan Nabi. Padahal cuma berhenti kepada Fatimah, anak perempuan. Dan dalam Islam, nasab yang dianggap diperhitungkan itu dari nasab laki-laki. Kalau cuma perempuan selesai di situ, sampai Fatimah saja. Kalau ada hari ini yang punya nasab sampai siapa? Rasulullah, dia tidak sampai kepada Rasulullah, dia cuma sampai Fatimah saja. Jadi hikmahnya kenapa Rasulullah tidak punya anak laki-laki? Ya mungkin salah satunya ini supaya manusia tidak ribut. Kalau beliau punya anak laki-laki, lalu turunan beliau ada laki-laki berapa ke bawah, wah itu mengaku luar biasa itu. Akan ribut perang. Oh saya yang diberikan warisan kenabian, yang satu lagi ngaku saya yang diberikan keturunan warisan kenabian. Ribut. Bisa hancur ini agama kita. Tapi alhamdulillah, karena anak beliau cuman perempuan semuanya yang besar dan kemudian menikah dan punya keturunan. Jadi tidak sampai Rasulullah, cuman sampai Fatimah radhiyallahu taala anha. Ya. Ini tentang tauhid rububiyah. Masalah keturunan, minta sama Allah. Masalah sakit, minta kesembuhannya sama Allah. Ini tauhid, praktek tauhid. Praktek tauhid. Dulu di masa Nabi ada orang musyrikin kena sengatan kalajengking. Kemudian ada sekelompok para sahabat yang melewati, mereka safar dan lewat kampung itu. Maka orang musyrikin ini mereka tahu apa yang ada pada sahabat-sahabat itu yang lewat kampung itu. Mereka minta diobati, dibacakan ruqyah. Lalu dibacakan sengatan kalajengking, dibacakan cuman apa? Surat apa? Surat Al-Fatihah doang. Luar biasa. Tong ini bola-balik Al-Fatihah, ulang-ulang, tara ampuh. Tahu di sengatan kalajengking, bukan demam, bukan penyakit gula kah atau apakah. Ini sengatan kalajengking yang kalau kita logikakan, ini obatnya cuman obat medis, dokter. Tapi dengan bacaan Al-Fatihah itu bisanya hilang dan bisa sembuh. Ya, luar biasa. Berdoa, mintanya sama Allah. Meruqyah seseorang itu kan pertolongannya dapat dari Allah. Walaupun dia baca ayat, tapi intinya kepada siapa? Allah. Itu di masa orang-orang musyrikin tahu kesembuhan itu
sama orang Islam, tahu maksudnya mereka lah yang baca doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari keberkahan. Cari keberkahan kepada siapa? Minta keberkahan kepada siapa? Sama Allah. Allah yang turunkan keberkahan. Dan keberkahan yang diturunkan oleh Allah hanya pada tempat-tempat tertentu. Tidak semua benda ada berkahnya. Jangan sampai kemudian ada orang datang bilang, oh itu kubur fulan ada berkahnya. Kamu datang ke situ minta usap-usap, cium-cium, baguling-guling. Bisa sembuh, punya keturunan, rezeki lancar. Adakah seperti itu? Tidak ada. Keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan untuk benda-benda khusus. Tidak semua benda ada berkahnya. Ya. Batu pantai ada berkahnya kata Rada. Ya. Pohon-pohon itu ada berkahnya kata Rada. Secara duniawi ada manfaatnya bisa jadi, tapi tidak kemudian dikatakan berkah seperti keberkahan yang ada pada air Zam-Zam, keberkahan ada pada kurma ajwa, keberkahan ada pada madu, keberkahan ada pada habbatus sauda. Kenapa dibilang berkah? Karena memang Nabi sebutkan di madu itu kita disuruh untuk apa? Mencari kesembuhan dengan sebab madu, bekam, ya, habbatus sauda. Dengan cara itu, ruqyah itu mendatangkan keberkahan. Jadi kaidah di dalam memahami tentang keberkahan ini, yang pertama, keberkahan itu datang dari Allah. Jangan ada orang mengklaim, oh itu sesuatu, si kubur ini, si fulan ini punya keberkahan. Memang betul, orang mukmin itu berkah. Tapi keberkahannya orang mukmin tidak sama dengan keberkahannya Nabi Muhammad SAW. Jangankan kita, Abu Bakar saja keberkahannya tidak sama dengan Rasul SAW. Apakah kemudian setelah Rasulullah wafat, adakah umat Islam di masa tabi'in mereka datang kepada Abu Bakar minta berkah ludahnya, keringatnya, rambutnya? Ada? Tidak ada. Manusia paling soleh setelah Rasulullah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu. Kenapa umat yang saat itu ketika ada masalah tidak datang minta keberkahan kepada Rasul, kepada para sahabat ini yang orang tersoleh setelah Rasulullah? Tidak ada. Karena yang mereka tahu yang mendatangkan keberkahan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah yang bilang bahwasanya Muhammad ini adalah laki-laki yang berkah. Itu Nabi Muhammad. Sehingga Rasulullah itu kalau para sahabat lihat Rasulullah berwudu, tangan mereka itu dari bawah tuh ditadah, ditampung air sisa wudu beliau, lalu dipakai buat usap, dipakai buat membasuhkan ke badan mereka. Jangankan itu, ludah beliau, keringat beliau sampai diambil untuk apa? Membasuhkan kepada badan mereka. Ada yang dijadikan sebagai sebab untuk kesembuhan, keberkahan. Itu Nabi Muhammad. Tapi kalau hari ini ada orang mengaku mau dia siapapun, walaupun dibilang turunan, ya, turunan siapa? Jangan-jangan turunan Dajjal lagi tentara tahu, turunan Yahudi lagi tentara tahu. Jangankan kalian, Abu Bakar manusia tersoleh. Sampai Nabi bilang, walau kuntu akhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Kalau saya boleh menjadikan manusia sebagai kekasih, Abu Bakar itu saya jadikan kekasihku. Suadan. Itu manusia yang paling soleh setelah Nabi Muhammad. Imannya tidak ada yang bisa menandingi Abu Bakar.
Tapi tidak ada yang menjadikan Abu Bakar seperti umat sekarang yang menjadikan sebagian orang tempat untuk cari dan narik berkah. Jadi jangan datang ke sana, ya. Ada yang cara pakai baca-baca. Kalau baca ruqyah, doa ruqyah ayat atau doa-doa zikir ruqyah dibaca, itu nggak ada masalah. Yang diajarkan oleh Rasulullah silakan. Tapi ini ada orang banyak tuh di YouTube, ya. Masyarakat kumpul berbondong-bondong ngantri agar gelas airnya diludahin sama itu tokoh yang dikatakan tokoh agama itu, ya, so pakai sorban, kelihatan seperti syekh, orang alim, diludahi satu-satu, kasih ludah satu-satu. Ada yang diusap, cuman pegang kepala usap saja. Laki perempuan tara mau tahu, asal pokoknya dapat dipegang, sudah, itu sudah nanti dia akan sehat kah atau mungkin berkah kah, hidupnya lancar menurut mereka. Kalaupun itu terjadi, maksudnya dengan diusap kah, diludah pun dia bisa sembuh, apakah itu cara yang benar? Tidak, bukan seperti itu. Tidak seperti itu cara menyembuhkan penyakit. Ambil keberkahan seperti itu, bukan begitu. Karena keberkahan itu yang mengatakan Allah, yang bilang di sini ada berkahnya. Air Zam-Zam. Ketika dibilang air Zam-Zam itu air yang berkah, paling berkah itu air Zam-Zam dari seluruh air di muka bumi. Tapi apakah kemudian kalau kita pengen sembuh, ambil Zam-Zam lalu cuci muka, gosok di badan, adakah nanti yang sembuh begitu? Tidak. Caranya diajarkan, harus diminum. Doa dan minum. Bukan kemudian basiram, bamandi lah ngana, turunan lancar, turunan sehat. Ya. Bukan begitu. Jadi kaidah cari keberkahan datang dari Allah. Dan setiap yang dikatakan berkah itu hanya Allah yang menentukan. Kemudian mengambil berkah tersebut ada caranya juga, dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan batu Hajar Aswad yang ditempel di Ka'bah itu. Apakah batu Hajar Aswad berkah? Iya, berkah. Tapi cara ngambil berkahnya bukan kasana bala itulah taruh di popoje, taruh di mobil misalnya, simpan pada dia. Bukan, tapi caranya datang ke situ, cium, itu berkah. Karena begitu yang diajarkan oleh Nabi. Bukan kasana kong ambil dia batu, baru kasih pica, taruh di popoje, di saku, bikin jimat. Bukan begitu caranya. Berarti ada 3 kan kaidah untuk cari berkah itu. Kita bisa dapat berkah. Dan ini harus dipraktekkan. Jadi kalau misalnya ada orang bilang itu ada kubur, dia berkah. Siapa bilang kubur itu berkah? Tanya dulu, siapa yang bilang kubur itu berkah? Sampai Nabi Muhammad saja kuburnya itu tidak berkah, kubur. Karena cuma tanah, dia itu cuma tempat dia dikuburkan. Kalau nabinya ya iya, tapi kalau kuburnya enggak. Namun demikian ketika beliau sudah meninggal, beliau berpesan, beliau mengatakan sebelum meninggal, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Dan doa beliau dikabulkan. Sampai detik ini, alhamdulillah tidak ada manusia yang menyembah kubur itu. Kalau tidak, bisa bahaya itu kubur beliau disembah. Dan kita ya lihat, alhamdulillah sekarang kalau udah umroh, haji, kita tahu. Alhamdulillah berkat jasa orang pemerintah Saudi, kubur beliau itu dijaga,
Khawatir ada orang jahil yang tidak tahu hukum, tidak tahu dalil, datang ke sana lalu berdoa kepada beliau. Ya, berdoa kepada beliau. Sudah meninggal, beliau tidak bisa. Allah yang bilang bahwasanya Allah mengatakan, innal ladzina tad'una min dunillahi la ma yamlikuna min qitmir. Kalian minta kepada orang-orang yang mereka itu tidak bisa menciptakan qitmir. Qitmir itu selaput yang membungkus biji kurma. Selaput yang tipis itu namanya qitmir. Kalian tidak bisa menciptakan, mereka itu tidak bisa menciptakan qitmir yang kalian doa sama mereka itu selain Allah itu, mereka tidak bisa menciptakan itu. Yang remeh, yang kecil, ringan itu saja kalian tidak bisa. Dan Allah bilang, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa pada mereka, mereka tidak bisa mendengar doa kalian. Enggak dengar sama sekali. Walau sami'u, dan kalaupun mereka dengar, mastajabu lakum, tidak dikabulkan doa tersebut. Karena mereka enggak bisa apa-apa. Nabi Muhammad ketika masih hidup nih, dia mengatakan, qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Saya tidak bisa mendatangkan bahaya, juga tidak bisa mendatangkan berkah, kebaikan, manfaat kepada kalian. Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Nabi Muhammad sudah bilang sejak dia masih hidup, dia sampaikan kepada umatnya, "Lau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani as-su." Dalam ayat yang lain dikatakan, kalau saya tahu urusan kegaiban, saya tidak akan pernah mendapatkan kesulitan, kesusahan, bahaya, bencana, apapun yang buruk-buruk. Itu Nabi Muhammad menolak bahaya, tidak bisa. Mendatangkan berkah, manfaat, tidak bisa. Semuanya karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka itu yang mengaku-ngaku, mohon maaf, kubur itu mendatangkan berkah karena kuburnya itu adalah kubur si fulan, itu bohong. Tidak ada. Tidak ada yang namanya kubur si fulan ABC mendatangkan keberkahan. Rasulullah sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadha qubur anbiya'ihim masajid. Allah mengutuk orang Yahudi, Nasrani yang menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid. Sebagai apa? Masjid. Apa itu masjid? Masjid tempat sholat, tempat ibadah, tempat berdoa. Tidak boleh kubur dijadikan sebagai masjid. Bahkan mereka berdoa minta kepada penghuni kubur itu. Itu yang sangat tidak boleh. Dahulu Rasulullah didampingi dua istri beliau, Ummu Habibah dan Ummu Salamah. Waktu itu setelah peristiwa Habasyah, dan ini sudah di Mekah ya, sudah di Madinah, sudah hijrah Madinah. Mereka cerita-cerita masa lalu mereka ketika di Habasyah, Ethiopia, ketika mereka hijrah. Mereka lihat di sana itu gereja-gereja mereka digambar patung-patung, ya kan? Ada, kita tahulah ya, tempat ibadah mereka itu ada salib, ada macam-macam patung. Lalu kemudian setelah mendengar ini, yang bicara ini, diskusi ini, yang membahas ini dua istri beliau ini. Ya, ini yang punya dua istri ya. Satu istri ya antum saja yang bahas. Jadi ketika beliau mendengar perbincangan mereka ini, maka Rasulullah mengatakan, ulaika idza mata fihim ar-rajulus salih banau alaihi masjidan. Itulah mereka kaum manusia yang kalau orang soleh mereka meninggal, karena di Nasrani, orang Yahudi yang kalau masih memegang agamanya, dia disebut orang soleh, orang baik. Yang masih memegang agamanya, yang menyembah Allah,
dia orang baik. Kalau mereka orang solehnya meninggal, itu dibuat di kuburnya masjid. Wasawwaru lahu tasawir au tilkat tasawir, dan mereka buat gambarnya, patungnya untuk kenangan-kenangan. Untuk apa? Mengenang dan ya dah tahulah nanti disembahlah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ulaika hum syirarul khalq. Mereka itu adalah manusia yang paling buruk. Makhluk yang paling buruk itu orang-orang itu. Orang-orang itu meninggal dibuatin masjid di situ. Atau kalau enggak ada masjid, dikuburlah orang soleh di situ. Sama saja. Lah itu masjid. Di situ tidak boleh bangun kubur. Taruh kubur di situ. Atau kubur dibuatin masjid. Enggak boleh, sama. Intinya sama. Itu di situ kalau dipakai sholat atau ibadah apapun, maka tidak boleh. Allah mengatakan dalam surat Al-Jin, wala tad'u wa anna lillahi wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid itu adalah milik Allah, maka jangan kamu menyembah kepada selain Allah di situ. Cukup Allah yang kita sembah. Dan kalau ada kubur di situ sudah jelas apa tujuannya kita bangun masjid di kuburan atau taruh kuburan di dalam masjid. Bikin kubur di dalam masjid untuk apa? Untuk apa? Walaupun dia soleh, walaupun dia orang baik, tidak ada gunanya. Justru di sini kita dikatakan syirarul khalq. Mereka adalah manusia yang paling buruk. Ya, mungkin sampai sini dulu kita dengarkan adzan, langsung sholat. Langsung sholat. Cukup sudah ini. So boleh. Tidak ada tanya jawab. Kita adzan dulu, barakallahu fikum. Dan kalau memang disuruh sholat dulu, nanti kita lanjut lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.